Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C01935 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran, utang dan modal yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Definisi anggaran utang. Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor. Selama jangka waktu tertentu, anggaran utang ialah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menentukan perubahannya atau mutasinya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan. Karakteristik utang. Utang mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus membuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang. Yang kedua, menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Selanjutnya, untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal, waktu dan adanya waktu. Yang dimaksud adalah tanggal pelaporan atau neraca. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang benar terjadi dan bukan transaksi fiktif yang menimbulkan keharusan sekarang. Jenis-jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan suatu kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Contoh jenis utang jangka pendek yaitu utang usaha, utang wesel, utang pajak, utang dividen, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi, dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Contoh jenis utang jangka panjang yaitu utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, wesel bayar hipotek, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja pada kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini, selain dibutuhkan tambahan modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap. Dengan demikian, pengertian ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Yang kedua, struktur modal. Dalam hubungan berdasarkan anggapan bahwa pembelajaran yang sehat itu pertama-tama itu harus dibangun atas dasar modal sendiri, modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun tidak melebihi besarnya modal sendiri. Koefisien utang yaitu angka perbandingan antara jumlah modal dengan modal sendiri tidak melebihi 1:1. Setiap luasan basis modal akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung resiko yang akan dibelanjainya. Pandangan ini terutama didasarkan pada prinsip keamanan. Hal ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditor maupun terhadap perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran utang. Yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Yang kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Yang ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Definisi anggaran modal. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan
untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Anggaran modal juga dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung resiko. Manfaat anggaran modal. Yang pertama, anggaran modal dapat menentukan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan dapat mengeluarkan kas dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan beban operasional melalui pemilihan aktiva tetap yang tepat. Yang kelima, perusahaan dapat melakukan pembaruan. Yang keenam, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan anggaran modal. Yang pertama, anggaran modal dimaksudkan menjadi landasan yuridis formal guna memilih sumber dan investasi dana yang tepat. Yang kedua, anggaran modal dimaksudkan menjadi dasar bagi manajemen atau perusahaan dalam mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang. Yang ketiga, anggaran modal dimaksudkan untuk memudahkan manajemen atau perusahaan dalam melakukan pengawasan karena dibatasinya jumlah dana yang dicari dan digunakan sebagai modal. Jenis anggaran modal. Yang pertama, penerimaan atau pendapatan modal. Penerimaan atau pendapatan modal merupakan penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal atau investasi. Yang kedua, pengeluaran modal atau belanja modal. Yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Proses penyusunan anggaran modal. Yang pertama, basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Yang kedua, pembuatan proposal atau pembuatan proyek. Pembuatan proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Yang ketiga, kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan dan yang paling penting serta menilai kinerja ekonomi mereka. Yang keempat, pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Yang kelima, implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai. Yang keenam, tindak lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya, menambah manfaat atau mengganggu proyek. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.